Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, episode 160. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Luo Feng, seorang manusia jenius, tiba-tiba menjadi pusat perhatian di dunia ras tanduk emas. Saat dia dan rombongannya tiba, seorang pemuda berkulit hitam bernama Bei Chuang yang berasal dari istana Doyen langsung menantangnya. Bei Chuang, yang dikenal sebagai salah satu jenius terkuat di antara ras tanduk emas, merasa penasaran dengan reputasi Luo Feng sebagai manusia yang luar biasa. Meskipun Luo Feng awalnya ragu, dia akhirnya menerima tantangan tersebut dengan satu syarat. Dia ingin melihat lebih dekat binatang luar angkasa Huisuo yang dikurung di wilayah tersebut. Bei Chuang setuju, dan Luo Feng serta rombongannya diizinkan memasuki area terbatas untuk melihat makhluk itu. Di dalam area terkurung, Luo Feng disambut oleh pemandangan yang menakjubkan dan mengerikan. Binatang Huisuo, makhluk raksasa setinggi lebih dari 1000 km, terikat dengan rantai besar. Meskipun terlihat lemah, aura kekuatannya masih terasa. Luo Feng yang diam-diam memiliki kemampuan untuk menciptakan tubuh binatang luar angkasa, mengambil sehelai bulu Huisuo sebagai bahan untuk rencananya. Saat dia mendekati binatang itu, terjadi pertukaran pandangan yang intens antara mereka. Keduanya merasakan kesamaan dalam disposisi dingin dan niat membunuh yang tersembunyi. Huisuo melalui telepati mengungkapkan bahwa dia merasa dekat dengan Luo Feng, meskipun dia tahu bahwa manusia itu tidak bisa membantunya. Huisuo menjelaskan bahwa dia telah diikat selama 20 juta tahun dan diberi janji oleh Doyen bahwa jika dia bisa mencapai keabadian, dia akan dibebaskan. Namun, meskipun keabadian bagi binatang luar angkasa seperti dirinya jauh lebih sulit daripada bagi manusia. Meskipun Huisuo yakin akan berhasil, Luo Feng menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu makhluk itu. Dengan perasaan campur aduk, Luo Feng meninggalkan area tersebut, membawa serta bulu Huisuo yang dia ambil. Setelah keluar, Luo Feng bertemu dengan penatua si Fan Qi yang memberinya kabar baik. Doyen setuju untuk membiarkan Luo Feng mempelajari tablet suci secara eksklusif selama sebulan dan memilih satu teknik dari tanah suci ras tanduk emas. Ini adalah kesempatan besar bagi Luo Feng untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, sebelum dia bisa memulai studinya, Bei Chuang kembali menantangnya untuk bertarung. Penatua si Fan Qi memperingatkan Luo Feng bahwa Bei Chuang adalah jenius tingkat tinggi dengan pemahaman hukum yang sangat mendalam, bahkan setara dengan melewati jembatan surgawi tingkat 9. Luo Feng, meskipun sadar akan kekuatan Bei Chuang, memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya dan mengamankan posisinya di antara para jenius ras tanduk emas. Dengan tekad yang kuat, Luo Feng bersiap untuk menghadapi Bei Chuang dalam pertarungan yang akan menentukan reputasinya di dunia yang penuh dengan kekuatan dan persaingan ini. Bei Chuang, pemuda berkulit hitam yang penuh semangat, memilih arena di luar kota sebagai lokasi pertarungan, dan Luo Feng menyetujuinya. Berita tentang pertarungan antara jenius manusia dan ras tanduk emas menyebar dengan cepat, menarik perhatian lebih dari 1 miliar penduduk kota suci. Mereka semua berharap Bei Chuang bisa mengalahkan Luo Feng dan membawa kebanggaan bagi ras mereka. Luo Feng, di sisi lain, menyadari kekalahan akan menjadi aib besar bagi umat manusia, sehingga dia harus menang dengan segala cara. Arena di luar kota yang biasanya cukup untuk menampung 100 juta penonton harus diubah secara drastis untuk menampung lebih dari 1 miliar orang. Kursi-kursi dan area mewah dihilangkan untuk memberi ruang bagi lebih banyak penonton. Luo Feng yang duduk di ruang istirahat melihat ke langit dan menyadari betapa besarnya tekanan yang dia hadapi. Dylan yang mendampinginya bertanya apakah Luo Feng yakin bisa menang. Dengan tekad yang kuat, Luo Feng menjawab bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menang. Setelah lebih dari 3 jam, Luo Feng dipanggil untuk memasuki arena. Penatua si Fan Qi mengingatkannya bahwa pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dan Luo Feng mengangguk dengan serius.
Dia berjalan menuju panggung arena, disambut oleh sorak-sorak yang mengguncang, lebih dari 1 miliar penonton. Suara mereka memenuhi udara, menuntut kemenangan bagi Beicuang dan ras tanduk emas. Luo Feng berdiri di tengah arena, menghadapi Beicuang yang sudah dalam keadaan siap tempur. Beicuang dengan semangat yang membara, siap bertarung demi kebanggaan rasnya. Dia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang kehormatan seluruh ras tanduk emas. Luo Feng di sisi lain berdiri dengan tenang, menyadari bahwa dia harus mengalahkan Beicuang untuk mempertahankan kehormatan umat manusia. Luo Feng dan Beicuang bersiap untuk bertarung di arena yang dipenuhi lebih dari 1 miliar penonton dari ras tanduk emas. Pertarungan ini bukan sekedar duel antara dua individu, melainkan juga simbol persaingan antara manusia dan ras tanduk emas. Keduanya menggunakan persenjataan Nansen, senjata roh yang terkenal, dan mengendalikan dunia pedang yang terbentuk dari energi roh dan hukum asal. Dunia pedang mereka saling bertabrakan, menciptakan getaran dahsyat yang mengguncang arena. Meskipun Beicuang awalnya terlihat lebih unggul, Luo Feng berhasil menstabilkan dunianya berkat amplitudo energi rohnya yang luar biasa, mencapai tingkat kesempurnaan yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang melewati jembatan surgawi tingkat 9. Kedua pesaing kemudian mengembun dunia pedang mereka menjadi bilah kristal sepanjang 10 meter yang menjadi senjata utama mereka dalam pertarungan. Beicuang dengan teknik yang lebih mumpuni berkat warisan pengetahuan ras tanduk emas melancarkan serangan ganas dan tak terduga. Namun, Luo Feng tidak kalah gesit. Meskipun pemahaman hukum asalnya lebih rendah, kekuatan energi rohnya yang luar biasa memungkinkannya untuk bersaing. Bilah kristal mereka saling bertabrakan dengan kekuatan yang mencengangkan, menciptakan ledakan energi yang memukau penonton. Beicuang akhirnya mengeluarkan jurus terkuatnya, Space Tremor Blade, yang memanfaatkan getaran ruang untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Luo Feng yang sadar akan keunggulan teknik lawannya memutuskan untuk menggunakan kemampuan alaminya sebagai binatang bertanduk emas dan energi sungai darah tubuh buminya. Kekuatannya melonjak 4 kali lipat, memungkinkannya untuk mengendalikan bilah kristalnya dengan presisi dan kekuatan yang lebih besar. Dalam serangan terakhir yang menentukan, bilah kristal Luo Feng menghancurkan milik Beicuang dan meluncur ke arah lawannya. Meskipun Beicuang berhasil bertahan dari serangan itu berkat intervensi kekuatan pelindung, dia terlempar jauh dan jatuh ke dinding arena. Kekalahan Beicuang membuat lebih dari 1 miliar penonton ras tanduk emas terdiam, terkejut dan kecewa. Mereka yang sebelumnya bersorak untuk kemenangan Beicuang kini menyadari bahwa Luo Feng, sang jenius manusia, telah membuktikan kehebatannya. Luo Feng yang masih melayang di atas arena dengan bilah kristalnya menyadari bahwa pertarungan ini telah membawa kehormatan bagi umat manusia, sekaligus mengingatkannya akan tantangan yang masih menanti di depan. Setelah pertarungan usai, Luo Feng segera meninggalkan arena di tengah teriakan tantangan dan kutukan dari para pemuda ras tanduk emas yang merasa kecewa. Ditemani oleh Dylan, Penatua Shivanqi, dan Kasna, Luo Feng meninggalkan arena melalui jalan belakang untuk menghindari kerumunan yang emosional. Meskipun beberapa pemuda mencoba menghalangi dan menantangnya, mereka dengan cepat diatasi oleh Penatua Shivanqi. Luo Feng dan rombongannya kemudian menuju ke Tanah Suci, tempat paling sakral di dunia Laos, yang dipenuhi dengan tempat pelatihan dan bangunan kuno yang sederhana. Di sana, Luo Feng diperkenalkan dengan menara teknik dan menara tablet suci, tempat dia akan menghabiskan waktu sebulan untuk mempelajari tablet suci. Setelah tiba di menara tablet suci, Luo Feng disambut oleh penjaga menara yang dikenal sebagai Wali. Wali menjelaskan bahwa Luo Feng memiliki waktu 1 bulan untuk mempelajari tablet suci secara eksklusif. Menara tersebut dikosongkan dari para pelajar ras tanduk emas yang harus menunggu sebulan sebelum bisa kembali. Luo Feng kemudian memasuki aula besar di dalam menara, di mana tablet suci kristal setinggi 300 meter berdiri megah. Tablet ini terbuat dari kristal hijau gelap dan memiliki lubang berbentuk kerucut di tengahnya, serta gambar iblis melolong yang memancarkan energi misterius. Saat Luo Feng mulai mempelajari tablet, kesadarannya tersedot ke dalam gambar iblis tersebut. Dia merasakan getaran kuat di dunia internalnya yang selama ini terjebak di tingkat puncak penguasa domain. Getaran ini menandakan bahwa dunia internalnya mulai berkembang dan siap menerobos ke tingkat penguasa sektor. Luo Feng menyadari bahwa tablet suci ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu memengaruhi dan mempercepat kemajuan spiritualnya.
Dengan penuh antusiasme, dia melanjutkan studinya, menyerap pengetahuan dan energi yang terkandung dalam tablet suci tersebut. Dunia internal Luo Feng mengalami transformasi besar setelah terobosannya dari tingkat penguasa domain ke penguasa sektor. Benua logam yang awalnya seluas 900.000 km mulai menyusut, sementara dunia internalnya secara keseluruhan mengembang hingga 10 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Di tengah benua yang menyusut, terbentuk jurang dalam yang dikelilingi pegunungan emas, dan di atasnya, kolam dunia ganda terbentuk dengan ukiran kompleks yang memenuhi jurang tersebut. Batu dunia tanduk emas yang merupakan esensi dunia internal Luo Feng terbentuk dan melayang di dalam kolam dunia ganda. Batu ini menjadi harta paling berharga bagi binatang bertanduk emas, mengandung kekuatan emas dan ruang yang luar biasa. Selama proses ini, inti tubuh Luo Feng juga mengalami perubahan signifikan. Jiwa dan kristal energi genetiknya meleleh dan menyatu, membentuk energi dunia yang menghubungkannya dengan sumber energi alam semesta primal. Saat kesadarannya merasakan sumber energi ini, dia terkejut menemukan bahwa setiap butir pasir di sana seperti sebuah dunia yang mengandung kristal alam semesta tak terbatas. Saat kesadarannya merasakan sumber energi ini, dia terkejut menemukan bahwa setiap butir pasir di sana seperti sebuah dunia yang mengandung kristal alam semesta tak terbatas. Energi alam semesta mengalir deras ke dunia internalnya, memenuhi ruang yang telah membesar hingga diameter 10 juta kilometer. Energi ini kemudian membentuk benua tengah yang luas, dikelilingi oleh 5 benua samping dan lautan tak berujung. Dunia internal Luo Feng kini menyerupai dunia nyata, lengkap dengan benua, lautan, gunung dan kehidupan. Kolam dunia ganda yang menjadi pusat kekuatan dunia internalnya terletak di tengah lautan dalam seperti pulau terpencil. Energi alam semesta yang tersisa mengkristal dan membentuk gunung kristal alam semesta di benua tersebut. Dunia internal yang begitu besar membutuhkan inti yang kuat untuk menopangnya, dan inti Luo Feng pun berevolusi menjadi lebih kokoh dan misterius, bahkan lebih kuat daripada inti kebanyakan penguasa sektor puncak. Luo Feng menyadari bahwa dia memiliki 2 pilihan untuk mengembangkan dunia internalnya lebih lanjut. Pertama, menggunakan kristal alam semesta untuk memperluas dunia internalnya yang akan mencapai diameter lebih dari 30 juta kilometer saat dia mencapai puncak penguasa sektor. Kedua, terus menelan logam berharga untuk memperkuat batu dunia tanduk emas yang akan memungkinkan dunia internalnya mencapai diameter lebih dari 90 juta kilometer. Meskipun jalan kedua lebih sulit, hasilnya akan jauh lebih kuat dan memberikan kekuatan yang lebih besar. Luo Feng menghadapi pilihan penting, memilih jalur mudah atau yang lebih sulit untuk mengembangkan kekuatannya. Tanpa keraguan, dia memilih jalur yang lebih menantang karena dia percaya bahwa hanya dengan menghadapi kesulitan, seseorang dapat mencapai potensi tertinggi. Dia mengingat perjalanannya dari pejuang biasa di bumi hingga menjadi salah satu jenius terkemuka di alam semesta, dan keyakinannya semakin kuat. Dia yakin bahwa keberanian dan kerja keras akan membawanya menuju tujuan besar, bahkan jika itu berarti menghadapi rintangan yang luar biasa. Dengan tekad yang kuat, Luo Feng memutuskan untuk memperkuat dunia internalnya dengan menelan logam berharga, sebuah metode yang lebih sulit namun memberikan hasil yang lebih besar. Dia telah mempersiapkan logam yang diperlukan sebelumnya, menunjukkan bahwa dia telah lama mempertimbangkan pilihan ini. Dunia internalnya yang telah mencapai diameter lebih dari 10 juta kilometer mengalami transformasi besar. Binatang bertanduk emas dan klan Mosanya juga mengalami evolusi, mencapai tingkat penguasa sektor. Tubuh binatang bertanduk emas tumbuh hingga 100 km, sementara klan Mosanya menjadi lebih kuat dengan amplitudo yang meningkat secara signifikan. Setelah mencapai tingkat penguasa sektor, Luo Feng merasakan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa tingkat ini adalah fase di mana kekuatan seseorang melonjak secara drastis. Meskipun dia tidak terburu-buru untuk mempelajari teknik-teknik baru, dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu sebulan di menara tablet suci untuk mempelajari tablet kristal hijau tua yang penuh misteri. Tablet ini memiliki gambar iblis melolong yang mengandung banyak rahasia, dan Luo Feng bertekad untuk mengeksplorasi setiap detailnya. Saat kesadarannya terhubung dengan sumber alam semesta primal, Luo Feng merasakan kejelasan yang belum pernah ada sebelumnya dalam memahami berbagai hukum alam. Dia menyadari bahwa tingkat penguasa sektor adalah fase di mana seseorang dapat dengan cepat memahami dan menguasai hukum-hukum alam semesta.
Ini adalah keuntungan besar yang membuat banyak orang memilih untuk tetap di tingkat ini sebelum akhirnya menerobos ke tingkat keabadian. Luo Feng memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahamannya tentang hukum ruang dan emas yang menjadi fokus utamanya. Dengan energi sungai darah dan resonansi dengan sumber alam semesta, Luo Feng merasakan peningkatan kejelasan dalam memahami hukum emas dan ruang. Dia menyadari bahwa efisiensi belajarnya sekarang 100 kali lebih cepat daripada saat dia masih di tingkat penguasa domain. Ini memberinya kepercayaan diri bahwa dia berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuannya. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan penuh, Luo Feng siap menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanannya menuju keabadian dan menjadi salah satu makhluk terkuat di alam semesta. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 160 dari Donghua series Swallowed Star. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan dan kelebihan durasi, harap dimaklumi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.